Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hididina Dewi Kenangsari dari S1 Akuntansi 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret Surakarta. Dalam program KKN kali ini, Universitas 11 Maret mengambil tema Relawan UNS Tanggap Wabah COVID-19, yang mana teman-teman menjadi relawan COVID-19 dalam berbagai program yang tersebar di seluruh Indonesia. Pasti nggak asing lagi kan dengan COVID-19, bagaimana pencegahannya, bagaimana gejala-gejalanya, dan sebagainya. Anak kecil aja tahu loh. Penasaran? Yuk simak video berikut. Corona itu virus yang mematikan dan tidak kelihatan. Corona itu virus berbahaya. Corona itu virus yang berbahaya. Corona itu berbahaya dan tidak kelihatan. 1. Sesak napas. 2. Pilek. 3. Batuk. 4. Sakit lesu. Napas. Batuk. Terus? Sesak napas. Terus? Demam, pilek, batuk, badan jadi lemas. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, makan sehat, di rumah aja. Cuci tangan, 2. pakai masker, 3. jaga jarak, jaga jarak, makan sehat, olahraga, pakai masker, di rumah aja. Pakai masker. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, pakai sehat, di rumah aja. Vaksin ditutup pakai siku, kalau mau bersin pakai siku. Ayo cegah corona, kita pasti bisa. 1. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. 4. Makan sehat. Jari digosok, tangan dikunci, ibu jari diputar, dibalik, koko diputar, gelas sudah selesai. Wah, pintar sekali ya adik-adiknya. Untuk penjelasan lebih lanjut, yuk simak video berikut ini. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan juga hewan. Pada manusia, coronavirus ini dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti MERS dan juga SARS. Coronavirus jenis baru ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa atau KLB di Wuhan, Cina pada Desember 2019, sehingga coronavirus ini diberi nama SARS-CoV-2 dan dapat menyebabkan penyakit COVID-19. Cara penularan utama dari penyakit ini adalah melalui tetesan kecil atau droplet yang dapat ditularkan oleh manusia pada saat batuk atau bersin. Lalu, manakah yang lebih rentan terinfeksi coronavirus? Orang yang lebih tua ataukah orang yang lebih muda? Dilansir dari laman web Kementerian Kesehatan, semua usia rentan terinfeksi coronavirus. Namun orang yang lebih tua dan orang-orang yang memiliki riwayat medis sebelumnya seperti penyakit diabetes, asma, penyakit jantung, atau tekanan darah tinggi lebih rentan untuk menderita sakit lebih parah. Gejala awal COVID-19 meliputi: pertama, gangguan pernapasan seperti sesak napas. Kedua, demam, tinggi suhu tubuh di atas 38 derajat. 3. Pilek. 4. Batuk. 5. Sakit kepala. 6. Sakit tenggorokan. Namun, ada juga loh beberapa gejala baru seperti ruang-ruang merah,
diare, dan lain-lain, serta tanpa gejala. Dalam mencegah penyebaran COVID-19 meliputi 1. Makan sehat dan bergizi. 2. Olahraga secara teratur. 3. Memakai masker dengan benar. 4. Di rumah aja. 5. Mencuci tangan dengan benar dan baik. Rangkaian mencuci tangan ada 6 langkah. Yang pertama, telapak tangan digosok. Yang kedua, punggung tangan digosok. Yang ketiga, selai jari digosok. Yang keempat, tangan-tangan dikunci. Yang kelima, ibu jari diputar, dibalik. Yang keenam, kuku-kuku diputar, dan selesai. Bagaimana? Mudah dipahami bukan? Adanya pandemi virus COVID-19 menyebabkan dikeluarkannya berbagai kebijakan demi mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat. Salah satunya adalah di satuan pendidikan, yang mana mengubah sistem pembelajaran yang tadinya dalam kelas secara tatap muka berubah menjadi secara jarak jauh atau daring. Kira-kira bagaimana ya pendapat anak-anak mengenai sistem belajar yang baru ini? Yuk dengarkan pendapat mereka. Di sekolah gara-gara banyak teman. Enak, soalnya bisa nonton TV, bisa belajar sama mama. Suka belajar di sekolah karena banyak teman. Bila suka belajar sekolah karena ditemu teman-teman. Suka di rumah karena lebih nyaman. Suka belajar di sekolah soalnya ada bu guru dan teman-teman. Pada dasarnya, belajar baik di rumah maupun di sekolah semua akan sama saja jika memiliki minat belajar yang besar serta situasi yang mendukung. Berikut adalah tips mengenai belajar efektif di rumah. 7 tips belajar efektif di rumah selama pandemi COVID-19. Yang pertama, kalian harus menentukan waktu belajar atau membuat schedule. Dengan demikian, waktu belajar kalian itu tidak acak-acakan. Yang kedua, rapikan tempat belajar kalian supaya kita lebih fokus belajarnya, tidak terganggu oleh benda-benda yang ada di sekitar kita. Yang ketiga itu, buat senyaman mungkin cara belajar kalian, bisa dengan sambil mendengarkan musik, sambil tiduran, atau sambil makan. Yang keempat itu, cari sumber lain. Kalian jangan terpaku oleh satu sumber saja. Carilah sumber-sumber lain, entah dari YouTube, Instagram, atau yang lainnya, supaya pengetahuan kalian itu bertambah. Yang kelima itu, belajar bareng teman melalui video call agar nggak bosan atau jenuh. Yang keenam itu, banyak minum air putih biar pas belajar kalian itu fokus, nggak kemana-mana pikirannya. Yang ketujuh itu, olahraga. Dengan olahraga, badan menjadi kuat, otak jadi fresh atau on. Udah, itu aja sih 7 tips belajar efektif di rumah. Semangat belajar! Terakhir, berikut adalah himbauan mengenai bahaya COVID-19 untuk anak-anak. Perlu kita sadari, jumlah kematian anak-anak akibat COVID-19 di Indonesia adalah yang tertinggi di ASEAN. Masih banyak masyarakat yang menyepelekan hal ini, padahal virus ini sangat berbahaya loh. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada orang tua agar lebih memperhatikan anak-anaknya di musim pandemi saat ini, seperti memberikan mereka makanan yang bergizi, menghimbau anak-anak untuk memakai masker ketika ia keluar rumah, dan menghimbau kepada anak-anak selalu mencuci tangan setelah beraktivitas. Sekian pemaparan mengenai COVID-19 dan serba-serbinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mewakili seluruh tim relawan COVID-19, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.